Pemirsa, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Pemirsa, masih barengan sama Irma di sini dan juga masih barengan sama Katriska. Ini kalau pemirsa mau kenal lebih dalam lagi bersama dengan Katriska, boleh Katriska apa Instagramnya? Oke, untuk teman-teman yang ingin follow, silakan follow Instagram aku, yaitu @triska_nazira. Oke, Triska_Nazira, dan pemirsa nanti bisa lebih kenal lebih dekat pastinya, dan juga bisa ikuti juga update-update dari pejuang Halo Beasiswa. Nah, kalau kita udah dengerin gimana kisah-kisahnya Kak Triska bisa sampai ke Turki, kemudian juga di Turki bukan hanya sebatas belajar begitu ya, tapi juga belajar hal-hal yang lainnya, banyak sekali aktivitas yang kemudian ternyata bisa juga dilakukan sembari belajar. Ini semakin membuat kita ingin melakukan atau melangkah seperti apa yang sudah Kak Triska capai begitu, dan pastinya masih kebingungan juga gimana sih caranya, dan adakah kiat-kiat atau tips khusus supaya kita bisa juga seperti Kak Triska nih lolos beasiswa ke berbagai negara. Oke Kak, untuk kiat-kiatnya itu sendiri sebenarnya nggak jauh sama diri kita sendiri ya. Yang pertama, yang paling banget aku tekuni saat ini ya Kak, itu jujur ya. Karena banyak banget di era sekarang itu anak-anak SMA itu kayak memanipulasikan tentang dirinya. Pertama contohnya, beliau pengen dapat beasiswa bidik misi gitu kan, beasiswa kampus dan sebagainya. Kan sekarang kan banyak banget ya Kak beasiswa kayak bidik misi itu akhirnya difotokan rumah yang jelek kayak gitu. Itu nggak boleh, karena itu merugikan kamu sendiri dan merugikan orang lain gitu. Sedangkan orang lain butuh dengan beasiswa itu, sedangkan kamu itu mempunyai harta ataupun punya uang gitu. Ya. Kemampuan gitu. Nah, itu yang baik banget di zaman sekarang. Jadi apapun semuanya tentang beasiswa, mereka tuh pengennya kejujuran, dan aku sendiri menulis tentang letter of intent atau esai di kan, jadi kita kalau apply beasiswa itu kan Kak, jadi diminta untuk bikin esai. Betul. Esainya itu sekitar 3.000 karakter kayak gitu. Jadi kita menjelaskan tentang diri kita, universitas kita yang inginkan, kemudian juga jurusan yang kita inginkan gitu. Nah, di sana itu mereka menilai ini anak jujur atau tidak kayak gitu loh. Nah, di situ teman-teman harus berbicara tentang kejujuran juga gitu loh. Jangan hanya omong bullshit gitu. Don't say bullshit gitu. Jangan hanya omong kosong saja. Nah, di situ Kak. Caranya gimana nih? Aku juga tahu sih kalau kita kadang suka bikin esai disuruh gitu ya. Salah satu syaratnya adalah bikin esai tentang diri kita. Aku sendiri akan pusing dan bingung sekali. Gimana caranya aku nulis tentang diriku gitu? Ingin jujur pun seperti apa? Nah, contohnya gimana sih Kak cara kita supaya bisa jujur dan nampak dalam tulisan? Kalau aku sendiri sih Kak, bikin letter of intent itu esai di motivation letter atau motivation planning ke depan gitu, aku lebih ke realistis aja sih gitu, lebih ke realistis. Jadi kalau konsep dalam bikin letter of intent itu harus piramida ke bawah. Piramida ke bawah tuh generally atau generalnya dulu, baru bawahnya tuh ke tujuannya. Nah, cuman aku sendiri itu kan karena jurusan aku adalah jurusan HI, aku mengatakan apa yang sebenarnya. Kayak pertama aku jelasin diri aku bahwa bahasanya aku dari Indonesia, dan kemudian aku juga dari keluarga yang seperti ini gitu. Cuman di sini meskipun kita membicarakan keluarga, jangan sampai terlihat mengemis. Ada beberapa orang yang mereka membicarakan keluarganya cuman terlihat mengemis gitu. Melihat mengemis itu, aku sangat butuh dengan beasiswa ini karena aku kayak gini. Enggak, itu tidak boleh. Jadi kita itu meskipun kita nulis branding kita atau menulis tentang diri kita, itu jangan terlalu memperlihatkan bahwa kita tuh memohon beasiswa tersebut, karena mereka tidak mau gitu. Lebih ke jual mahal sih. Kalau Ika sendiri sih lebih ke jual mahal dan kemudian berkata seadanya, kayak aku dari Indonesia dan aku dari kota ini, dan kemudian aku pengen ngambil HI karena because aku pengen mempermudahkan. Nah, jadi di sini tipsnya lagi nih, letter of intent ini adalah bukan hanya kita menjelaskan kelebihan negara tersebut. Kan ada beberapa orang kayak memuji-muji negara-negara Turki, negara ingin dikunjungi gitu ya. Ya, tapi itu tidak boleh Kak, karena mereka itu memberikan beasiswa ke kamu untuk kamu pulang ke Indonesia nantinya untuk memudahkan diplomasi mereka gitu. Gitu Kak. Jadi kayak
aku ngasih beasiswa ke kamu untuk kamu memudahkan saya untuk masuk ke Indonesia nanti kayak gitu. Betul. Jadi diplomasinya seperti itu. Nah kalau Triska sendiri kan jurusan HI, jadi aku mempunyai statement bahwa aku ingin memudahkan masyarakat Turki juga untuk berkunjung ke Indonesia dan menjalin kerjasama dengan orang Turki gitu. Jadi realistis aja sih, jangan terlalu besar-besar banget mimpinya, cuman harus jelas dan padat gitu Kak, realistis kayak gitu. Nah itu sih tips dari aku untuk bikin letter of intent. Wah, ini kayaknya ya jadi satu tips yang insya Allah bisa sangat-sangat membantu gitu ya. Gimana hal yang kita pikir cukup sulit untuk membuat esai dengan 3.000 kata gitu, 3.000 huruf atau 3.000 kata gitu ya. Dan kemudian udah dikasih nih tipsnya sama Kak Triska. Semoga dia bisa jadi pelajaran juga untuk teman-teman semua. Ingat harus jujur, karena kalau misalkan kita melebih-lebihkan atau tujuan kita tidak langsung to the point, nampaknya orang akan tahu kalau itu cuma sekedar imajinasi, bukan hal yang kemudian bisa kita lakukan. Itu ya harus dihindari juga ya Kak Triska ya. Jangan sampai kita terperangkap dalam imajinasi saja gitu, tanpa kita memiliki kemampuan sendiri untuk mewujudkan impian itu. Nah itu pemirsa yang harus diingat. Nah kalau untuk Kak Triska sendiri, hal apa yang paling sulit dalam proses mendapatkan beasiswa? Oke, hal yang tersulit ya Kak. Hal yang tersulit itu mungkin dari sekolah itu sendiri sih yang bikin sulit. Karena kadang ada beberapa sekolah itu yang nggak ngerti gimana sih caranya transkrip nilai gitu kan, cara transkrip nilai ke bahasa Inggris, bahasa Turki gitu kan. Nah akhirnya kita sendiri yang mengurusinya gitu loh, mengurusnya ke pihak terjemah kayak gitu kan. Dan sekolah juga kadang juga ada beberapa sekolah dari teman-teman aku tuh yang nggak setuju, bukan nggak setuju sih, kurang membimbing anak-anaknya untuk luar negeri kayak gitu. Itu sih yang menjadi keresahan juga pada saat ini, kayak baik banget yang curhat ke aku, Kak aku pengen keluar negeri tapi guru TU aku nggak ngasih nih transkrip nilainya, mereka males bikinnya bla 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 kayak gitu. Nah mungkin teman-teman yang nonton saat ini mohon banget gitu kan kepada guru-gurunya juga, kalau yang nonton ada guru ya gitu, untuk supaya bisa mempermudah ya, mensupport penuh untuk gitu, memudahkan mimpi anak-anaknya ke luar negeri. Ya benar. Jadi itu kesulitan dari adik-adik yang curhat ke aku gitu kan. Jadi aku sendiri pun Kak merasakan, aku pas itu emang ngurusnya sendiri, apapun itu sendiri-sendiri kayak gitu loh. Jadi memang guru tuh kurang mensupport anak-anaknya untuk ke luar negeri, dan akhirnya ya ada beberapa orang yang putus asa gitu kan, akhirnya tidak jadi ke luar negeri gitu. Itu sih yang kesulitan banget untuk saat ini gitu, kurangnya guru support untuk merangkul anak-anaknya gitu. Oke, nah ini bisa jadi masukan juga nih untuk pihak-pihak sekolah, karena tentunya jangan sampai kita membatasi mimpi-mimpi anak didik kita gitu ya, di mana mereka ingin melanjutkan mimpinya tapi terhalang oleh proses administrasi. Ini memang ya kadang-kadang menjadi kendala yang cukup besar gitu ya. Tapi Kak, pernah nggak sih Kak Triska gitu ya mendapatkan satu langkah di mana dalam langkahnya tersebut seolah-olah terlihat tidak bisa melanjutkan prosesnya, misalnya kurangnya administrasi, kurangnya persyaratan dan lain sebagainya, tapi kemudian dengan yang diupayakan Kak Triska muncullah satu keajaiban gitu. Ada nggak cerita semacam itu? Kalau untuk kesulitan dalam administrasi sih enggak sih Kak, alhamdulillah sih belum ada, cuman lebih ke keluarga sih Kak. Masalahnya di keluarga sih, karena saat proses keberangkatan dan juga applications itu emang keluarga tuh emang nggak ngedukung untuk keluar negeri, kayak ngapain gitu kamu keluar negeri gitu loh, ibu sendiri di rumah kan, because ayah sendiri kan udah meninggal kan Kak, jadi ibu sendiri di rumah kan, abang juga udah nikah kayak gitu, jadi kayak aku tuh emang kayak ngapain sekolah jauh-jauh kayak gitu loh, agak berat ya, berat, Kak, gitu. Jadi sampai keluarga, sampai kakek, bibi, paman semua itu kayak ngapain keluar negeri gitu loh, soalnya kan kamu cewek juga gitu kan. Nah jadi gender juga dilihat juga nih gitu kan, nanti kamu diapa-apakan di luar negeri gitu, kamu cewek. Banyak kekhawatiran nih, pikiran-pikiran negatif gitu. Lalu apa yang membuat kamu yakin untuk terus melangkah, dan apa yang kemudian bisa meyakinkan keluarga kamu? Terakhir Kak Triska, silahkan. Oke, emang yang meyakinkan aku untuk kuliah ke luar negeri itu adalah dari pesan almarhum ayah tadi Kak. Kembali lagi yang di awal tadi, bahwa memang Indonesia itu butuh
orang yang berpendidikan gitu loh. Aku pengen jadi salah satu gitu loh dari mereka, menjadi bintang untuk mereka gitu loh. Aku pengen jadi harapan mereka kayak gitu loh. Bukan hanya harapan Indonesia, tapi lebih ke kampung halaman aku saja gitu. Gak usah deh besar-besar dulu gitu ya Kak. Tapi lebih ke kampung halaman aku aja dulu gitu. Aku pengen jadi mimpi untuk mereka gitu. Oke. Semoga semua harapan yang sejak awal sudah dibangun bisa terrealisasikan begitu ya Kak Triska ya, bisa kembali dan kemudian membangkitkan Bengkulu untuk Indonesia. Sukses terus Kak Triska semuanya, pokoknya aku dukung semua hal baik yang sudah kamu lakukan, tetap semangat, jangan pernah putus asa. Yang paling penting teruslah munculkan ide-ide kreatif begitu ya, yang tentu manfaatnya bisa kita rasakan bersama. Sehat selalu Kak Triska, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di sini. Sampai jumpa di Turki ya. Nanti kita bikin acara Jazirah bersama ya, insya Allah ya. Boleh. Baik, terima kasih. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, senang sekali sudah bersama dengan kami di PTV Show. Dan tentunya semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda pemirsa. Teruslah belajar, teruslah meraih mimpi dan jadilah agent of change, khususnya bagi diri Anda sendiri, bagi keluarga, bagi wilayah, dan bagi negara tercinta Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.